diperhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sekarang masih bisa bertemu kembali alhamdulillah di mata pelajaran teknologi layanan jaringan kelas 12. Ya, sebelum melanjutkan ke proses pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa dulu sebelum mulai pembelajarannya. Silakan bisa dipimpin doanya. Ali. Ya, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya. Ya, selanjutnya seperti biasanya sebelum mulai pembelajaran nanti akan Bapak melakukan presensi terlebih dahulu, melakukan absensi, dan yang Bapak sebut namanya bisa mengacungkan tangan dan menunjukkan hadir ya. Iya, Pak. Ya, yang pertama Ahmad Sunandi. Ahmad Sultan. Hadir, Pak. Kemudian Ali Sobarudin. Hadir. Ali Fiandi. Hadir, Pak. Anissa. Hadir. Kemudian Deria. Hadir. Ada. Eva Sapitri. Fahmi. Hadir. Faris. Hadir. Daniel. Jadi harapannya Bapak bilang seperti ini, jangan sampai ya dipikirkan ngedrop juga, jangan seperti itu. Tapi ya menjadi bahan evaluasi, lebih semangat lagi untuk belajarnya. Ya, paham? Ya. Oke. Untuk selanjutnya adalah terkait dengan tujuan pembelajaran. Ya, mungkin terkait dengan copy-nya Bapak lupa copy juga ada di laptop, tetapi terkait dengan tujuan pembelajaran kemarin juga sudah Bapak sampaikan ada 3 tujuan pembelajarannya. Terkait dengan implementasi firewall pada jaringan VoIP. Kemarin kita sudah belajar tentang fungsi umum bagaimana firewall diterapkan pada jaringan komputer. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang sekarang adalah mungkin lebih kompleks dan lebih luas lagi. Bagaimana mungkin firewall itu diterapkan pada kehidupan sehari-hari dan secara topologinya juga dan secara fungsi bagaimana kalian akan mengamankan data pribadi kalian berdasarkan layanan-layanan publik yang ada biasa kalian lakukan di sehari-hari. Ya, mungkin sebelum masuk ke proses pembelajaran, mungkin ada hal-hal yang perlu Bapak tanyakan, ada beberapa hal yang akan Bapak review terlebih dahulu terkait dengan pembelajaran pertemuan sebelumnya. Ya, coba Ali, pertemuan kemarin udah belajar apa nih? Yang di pertemuan yang pertama, Firewall, Pak. firewall apa? Firewall pada jaringan komputer ya? Iya, Pak. Ya, pertemuan kemarin kita sudah membahas firewall pada jaringan komputer. Nah, sekarang akan lebih spesifik lagi kita bagaimana menerapkan firewall pada jaringan VoIP. Ya. Nah, sebelum kita membawa firewall ke dalam jaringan VoIP itu yang perlu kita bahas dulu apa sih sebenarnya VoIP itu? Ya, Ali Fiandi. Baik ya, Pak. VoIP itu apa Ali Fiandi? VoIP. Kalau secara kepanjangannya dulu deh. VoIP itu singkatannya sebetulnya. Iya, Pak. Kepanjangannya dulu deh. Kalau kepanjangan dari VoIP itu apa? Oh iya, apa yang tadi? VoIP? Voice over Internet Protocol. Voice over Internet Protocol. Ya, voice itu
berbasis suara. Jadi komunikasi suara yang berbasiskan IP address. Misalnya kalian komunikasi telepon, komunikasi berbasis jaringan yang basisnya suara, diakomodasi menggunakan IP address sebagai penghubungnya. Ya. Sudah kedengaran yang basic? Bapak mulai lagi. Ya. Zaman dulu, mungkin di tahun di bawah 2000-an, perusahaan-perusahaan besar itu masih di sini tentang otomotif, tentang minyak, tentang hal-hal yang memang dengan sumber daya alam biasanya. Itu tahun 2000 ke bawah. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu yang bergerak di bidang-bidang itu. Tetapi sekarang zamannya sudah berubah. Ya, zamannya sudah berubah 100%. Yang tadi perusahaan-perusahaan besar itu kayak ada perusahaan minyak, ada perusahaan otomotif dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan tersebut sudah turun. Ya, karena dengan adanya perkembangan zaman. Nah, sekarang apa perusahaan-perusahaan yang besar? Perusahaan-perusahaan digital. Ya, dijelaskan juga di video di sini. Ini zaman dulu. Perusahaan-perusahaan besar itu ini, yang minyak dan lain sebagainya. Nah, sedangkan sekarang ya berbanding. Sekarang berbanding. Perusahaan-perusahaan besar itu yang memiliki memang komoditas digital. Di sini ada Apple, ya, ada Microsoft, ada Amazon dan lain Mari kita sebagainya. ikuti pelajaran pada jam ke-6. Mungkin langsung saja. Nanti terkait dengan LKPD yang perlu kalian kerjakan, ya, LKPD yang perlu kalian kerjakan, nanti untuk kelompoknya mungkin melanjutkan pertemuan yang kemarin. Ya, jadi jangan sampai lupa kelompoknya dan jangan sampai lupa anggotanya. Nanti mohon dikerjakan dan dilanjutkan. Dan untuk bahan pelajaran hari ini sebetulnya bisa menjadi bahan diskusi, bisa menjadi bahan presentasi juga terkait dengan materi yang tadi disampaikan, dikaitkan dengan materi yang kalian bawakan sesuai dengan perusahaannya masing-masing. Jelas? Ada yang tanyakan lagi? Tidak, Pak. Ya, kalau tidak ada yang tanyakan, silakan bentuk kelompoknya atau posisi duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti Bapak akan panggil secara random yang perlu untuk maju presentasinya. Kerjakan. Ya, cari perusahaan swasta, salah satu perusahaan swasta. Ya, kalau perusahaan swasta kan ada BUMN, ada BUMS. Kalau BUMN kan kalau yang internasional dia namanya Interpol. Tahu Interpol nggak? Interpol itu komunikasi yang polisi antar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan sedikit yang kami tahu tentang penerapan firewall pada instansi komunikasi. Ya, kita akan menjelaskan firewall. Apa itu firewall? Firewall adalah sebuah sistem atau perangkat yang memberi otorisasi pada lalu lintas pada jaringan komunikasi yang dianggapnya aman untuk melaluinya dan melakukan pencegahan terhadap jaringan yang dianggapnya tidak aman. Fungsi firewall. Fungsi firewall ada 3. 1. Semua jaringan komunikasi melewati firewall. Yang kedua, layar lalu lintas resmi diperbolehkan oleh firewall. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menahan serangan internet. Bertanya sama kelompok.
Ya. Gimana sih kita bisa mempercayakan data diri kita gitu, sedangkan kan udah berbagai cara dilakuin. Terus kalau dilihat lagi pihak kepolisian aja tuh bisa diterobos data keamanannya. Jadi gimana lagi kita harus mempercayakan data diri kita. Makasih. Cara nanti kepolisian Polri itu akan menguatkan keamanan datanya lagi, dan semisalnya kalau terjebol pun ya akan benar-benar mencari keamanan itu dengan sangat-sangat lebih ke kinerjanya akan lebih keras lagi dan tahu apa yang akan dilakukannya. Dan untuk pertemuan sekarang, Bapak akan kesimpulannya yang mau diperhatikan dengan baik semuanya. Untuk kesimpulan pertemuan pada hari ini terkait dengan penerapan firewall pada jaringan komputer dan terkait dengan implementasinya, ya. Dan menurut Bapak terkait dengan materi hari ini hal yang cukup menarik karena memang hal-hal ini yang kita pelajari tersebut bisa diterapkan dan mungkin cukup bermanfaat untuk pengalaman kalian. Bahwasanya adalah data pribadi itu bukan hal yang memang sepele, hal yang memang perlu diperhatikan dengan baik dan betul-betul. Ya, bukan hanya sekedar objek yang kita gunakan untuk memakai sosial media. Dan data pribadi itu bisa dipergunakan, diperjualbelikan, dimanfaatkan bahkan untuk tindakan kriminal. Jadi saran Bapak berdasarkan pembelajaran hari ini bisa juga diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari kalian untuk sosial media, untuk misalkan kebutuhan layanan publik harus bisa lebih berhati-hati menggunakan data pribadi kalian, menyerahkan ke pihak-pihak yang memang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu saja pertemuan pada hari ini dan materi kali ini. Mungkin selanjutnya terakhir sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita bisa berdoa terlebih dahulu untuk menutup proses pembelajaran pada hari ini. Ya, bisa duduknya rapi secara hikmat untuk berdoanya. Siapa Reza? Duduknya rapi, Sofyan. Ya, silakan dipimpin doanya untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai.